Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiana Putri Wijaya Faza, NIM 1910201003. Di sini saya akan mempresentasikan Islam dan Iptek keluarga berencana, yaitu KB. Untuk yang pertama, di sini ada definisi keluarga berencana, yaitu KB. Keluarga berencana adalah suatu pengaturan perencanaan kelahiran dengan menggunakan alat atau suatu cara yang dapat mencegah kehamilan. Keluarga berencana yaitu tensimul an-nasli, pengaturan keturunan atau kelahiran, dan bukan birth control atau tahdid al-snal, pembatasan kelahiran, yang mana banyak bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu memiliki banyak keturunan. Untuk selanjutnya di sini ada tujuan keluarga berencana atau KB. Nah, di sini ada 3 tujuan keluarga berencana. Yang pertama adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya. Nah, yang kedua di sini ada meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran sehingga pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan negara untuk meningkatkan produksi. Nah, untuk yang ketiga di sini ada melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, yaitu ada NKKBS sebagai pola hidup keluarga dengan rangka usaha mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada keluarga berencana dalam Islam. Nah, di sini keluarga berencana dalam Islam ada 3, yaitu yang pertama ada di dalam Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Tidak ada nas yang sahih yang melarang ataupun yang memerintahkan ber-KB secara eksplisit. Karena itu hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam yang berbunyi, pada dasarnya segala sesuatu atau perbuatan itu boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, yang kedua ada bahkan kadang-kadang hukum ber-KB itu bisa berubah dari mudah atau boleh menjadi sunnah atau wajib, makruh atau hukum, seperti halnya hukum perkawinan bagi orang Islam yang hukum asal juga mubah. Misal yang hukum asalnya juga mubah, tetapi hukum mubah ini bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan, dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat, dan keadaan masyarakat atau negara. Nah, untuk yang terakhir, yang nomor 3 ini, ada hukum ber-KB juga menjadi haram atau berdosa. Nah, apabila orang melaksanakan KB dengan cara yang bertentangan dengan norma agama, misalnya vasektomi, sterilisasi suami, dan abortus, pengguguran dengan sengaja tanpa ada alasan yang dapat mengancam atau membahayakan kesehatan kita sendiri. Nah, untuk selanjutnya di sini ada manfaat keluarga berencana dalam pandangan Islam. Di sini ada 500.000 perempuan di setiap tahunnya meninggal akibat berbagai masalah yang melingkupi kehamilan. Nah, di sini ada persalinan dan pengguguran kandungan atau aborsi itu yang tidak aman.
di masa kehamilan, misalnya KB dapat mencegah munculnya bahaya-bahaya akibat ada kehamilan terlalu dini. Dan kehamilan terlalu dini itu perempuan yang sudah hamil tatkala umurnya sebelum mencapai 17 tahun itu sangat terancam oleh kematian sewaktu persalinan. Nah, di sini yang nomor 2 adalah kehamilan terlalu telat. Nah, perempuan yang usianya sudah terlalu tua untuk mengandung dalam melahirkan terancam banyak berbahaya, khususnya bila ia punya problem-problem kesehatan lainnya, atau sudah terlalu sering hamil dan melahirkan, itu juga berbahaya. Untuk yang ketiga itu, di sini ada kehamilan terlalu berdesakan jaraknya. Nah, misalnya kehamilan dan persalinan menuntut banyak energi dan kekuatan tubuh perempuan. Nah, untuk yang terakhir ini ada terlalu sering hamil dan melahirkan. Nah, di sini untuk penjelasannya, yang terlalu sering hamil dan melahirkan, di sini ada perempuan yang sudah punya lebih dari 4 anak dihadang bahaya kematian akibat pendarahan akibat pendarahan hebat bila ia harus saja hamil dan bersalin lagi, itu juga berbahaya sekali. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pandangan ulama tentang KB. Yang pertama ada menurut Yusuf Qaradawi dan Imam Ghazali dan Syaki Al-Hari dan Syaki Saltut. Menurut dia diperbolehkan mengikuti program KB dengan adanya ketentuan antara lain untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, dan untuk menjarangkan anak. Nah, lalu di sini menurut Madhhor Abu Ala dan Alam Maududi. Nah, menurut mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk pembunuh keturunan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Al-Isra ayat 31. Nah, untuk yang terakhir menurut Fatma dan Majelis Ulama Indonesia tahun 2000, agama Islam memperbolehkan manusia melakukan pengaturan kelahiran anak dengan tujuan positif, pemandulan, terus vasektomi, dan tubektomi haram. Tubektomi harus dengan pertimbangan dokter atau pertimbangan dokter profesional. Nah, untuk selanjutnya di sini ada alasan yang mendorong keluarga berencana. Nah, di sini ada khawatir terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak. Nah, di sini juga ada khawatir bahaya pada urusan dunia yang bisa mempersulit beribadah sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru itu kepentingan anak-anaknya. Nah, lalu di sini ada juga keharusan melakukan ASI yang biasanya terkenal dalam syara ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang masih menyusui atau
menyusui kalau hamil dan melahirkan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada dasar keluarga berencana, dasar yuridis formal. Yang pertama ada ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1993 tentang garis-garis besar haluan negara. Untuk yang kedua ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1074 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Nah, yang ketiga ada UU nomor 5, Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa. Nah, untuk yang nomor 4 ada peraturan pemerintah RI nomor 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga berencana. Nah, untuk nomor 5 ini ada Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Nah, untuk yang nomor 6 ini, yang terakhir ada Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 1996 tentang pembangunan keluarga. Nah, lalu di sini ada lagi dasar keluarga berencana, Al-Quran dan Hadis. Yang pertama ada An-Nisa ayat 9. Yang kedua adalah Al-Qasas ayat 77. Yang terakhir ada Al-Baqarah ayat 233. Nah, untuk yang terakhir kesimpulan. Kesimpulannya di sini ketentuan agama Islam terhadap keluarga berencana pada dasarnya sangat bergantung pada apakah penggunaan KB itu masalah atau tidaknya bagi si pemakainya dan bagi umat manusia dan umumnya, karena dampak dari pemakaian alat kontrasepsi adalah manusia itu sendiri yang harus menanggung akibatnya. Nah, dari saya segitu untuk presentasi hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.